Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas rahmat kasih sayang yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah dengan baik. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan hambanya. Salawat serta salam kita haturkan ke baginda alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pada malam yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita masih diberi kesempatan yang sangat baik. Jauh dari kata susah. Nikmat-nikmat Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Hendaklah kita selalu menyadari daripada nikmat-nikmatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selalunya dalam keadaan sehat walafiat. Kelezatan dalam beribadah hendaklah kita cari. Keridhaan dalam kehidupan kita hendaklah kita raih. Salah satu anugerah kepada hambanya ialah kelezatan dalam beribadah. Kelezatan maksudnya dalam beribadah adalah ketenangan hati, kelapangan jiwa, dimudahkan segala urusannya. Kalau kita seorang hamba sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka kehidupan sehari-hari kita terasa sangat ringan, lapang, penuh dengan ketentraman. Ulama mengatakan di dunia ini adalah surga. Barang siapa yang tidak bisa menikmati surga dunia, maka dia akan tidak menikmati surganya di akhirat. Maksud ulama tersebut adalah nikmat beribadah. Jikalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka kita pasti akan bisa merasakan nikmatnya surganya Allah. Diraih dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanujziyannahum ajrahum biihsani ma kanu ya'malun." Orang yang mengerjakan amalan salehah, baik laki-laki perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka dalam hidupannya akan dalam keadaan yang baik, karena keadaan dia beribadah, dalam keadaan dia beramal solehah. Maka dari itu kita cari kebaikan-kebaikan dalam ibadah, disegerakan. Amalan solehah akan mempermudah kehidupan kita. Kehidupan kita yang susah mungkin karena ibadah kita yang kurang dari niatnya, kurang dari segalanya, maka susah kehidupan kita. Orang yang ibadahnya bagus, ibadahnya tertib, ibadahnya istiqomah, kehidupannya pun mudah insyaallah. Kesulitan apapun, jika ibadahnya bagus maka akan ringan. Hatta yang mustahil pun, kalau ibadahnya bagus, Allah akan mudahkan. Seperti Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Dalam surah yang sebelumnya, Nabi Zakaria dengan istrinya sudah sepuh, berpuluh-puluh tahun menantikan buah hatinya, menantikan ahli warisnya, tapi dalam keadaan yang susah, bertahun-tahun masih tetap doa, masih tetap istiqomah berdoa, dan Allah kabulkan doanya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan dikabulkan doanya, diberikannya anak dan diberikan kandungan kepada istrinya. Karena apa?
innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dikarenakan Nabi Zakaria selalu yusari'una fil khairat, bersegera-segera dalam beribadah, menyegerakan beribadah, tidak menunda-nunda kebaikan. Wa yad'unana, dan selalu berdoa kepada Allah dengan rasa cemas dan rasa takut. Wa kanu lana khashin, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang berkhusyuk kepada kami. Ketika kehidupan kita susah, maka kejar terus akhirat. Ketika kehidupan kita sedang pelik, kejarlah terus akhirat. Sampai ada satu hamba yang Allah tenggelamkan dalam kegelapan yang gelapan berlapis-lapis, dia tetap berdoa kepada Allah. Wa dhunnunu idhaba muqaddiman fadhunnu alla naqtiru alaihi fanadha fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka fakina adzabannar. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nujil mu'minin. Nabi Yunus Allah berikan dalam keadaan yang sangat susah, di dalam perut itu sangat gelap, di dalam lautan yang sangat gelap, tidak mengetahui malam siangnya, berlapis-lapis tapi tetap beristiqomah, berdoa kepada Allah dengan baik, dan Allah angkat derajatnya menjadi derajat yang sangat tinggi. Begitupun kita, ketika kita tenggelam dalam keadaan yang susah, maka bersegeralah dalam keadaan yang baik, bersegeralah beribadah dengan yang baik. Para ulama pun selalu mengandalkan ibadahnya ketika dalam keadaan yang sangat susah. Ada satu tabi'in, beliau memiliki luka yang memang harus diamputasi. Zaman dulu belum ditemukan anestesi yang bagus. Anestesi zaman dulu adalah meminum khamar, salah satunya. Tabi'in ini disarankan oleh tabibnya untuk meminum khamar agar rasa sakit ketika diamputasi itu tidak terasa baginya. Apa yang beliau minta, sungguh celaka diriku jika aku hanya karena sakit ini bermaksiat kepada Allah. Kata tabibnya, bagaimana jalan keluarnya, Syekh? Datangkan aku seorang qurra, bacakanlah ayat aku tentang surga-surga. Ketika mukaku sudah memerah, maka potong kakiku saat itu juga. Didatangkan seorang qurra yang membacakan ayat-ayat tentang surga. Muka tabiin tersebut sudah mulai memerah. Kata tabib, ayo segera kita potong kaki beliau. Dipotong kaki beliau dalam keadaan muka memerah, dan qurra terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika sudah selesai, qurra selesai membaca Al-Quran, dilihat kakinya sudah dalam keadaan terputus dan tidak ada keluh kesah karena kenikmatan mendengar daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah ibadah ketika kita mendengarkannya. Maka ketika ibadah sudah terasa nikmat bagi kita, selelah apapun, sesakit apapun, maka akan terasa nikmat. Bilal bin Rabah, kalau tidak diberikan kenikmatan iman dalam dirinya, maka saat itu juga dia akan menyerah. Tapi Allah memberikan kenikmatan keteguhan iman dalam dirinya ketika ditimpa dengan batu yang besar di padang pasir yang sangat tandus, yang sangat panas. Beliau hanya mengatakan satu, ahadun ahad. Hanya mengatakan Allah hanya satu, Allah hanya satu. Begitupun kita di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan oleh Allah dalam waktu yang baik ini, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir kita, perbaiki ibadah puasa kita. Tips daripada ulama untuk bisa menikmati ibadahnya hanya 3. Yang pertama, dikhususkan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Khususkan saja hanya Allah kepada Rasulnya. Kita puasa untuk Allah. Ketika kita lupa, ketika kita lalai, kita ingatkan lagi hanya untuk kepada Allah. Hanya kepada Allah. Yang kedua, hindari dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil dari ucapan, prasangka hati, mata, telinga, mulut yang berkata yang kotor, maka hindari. Apalagi dosa besar, naudzubillah. Yang terakhir, hindari daripada makanan yang haram, makanan yang didapat dari hal yang batil.
ketika kita sudah bisa melakukan hal tiga tersebut, maka ibadah apapun terasa nikmat. Hal sekecil apapun kalau kita sudah diniatkan untuk Allah, hindari dari dosa besar, dan makanannya halal thayyiban, insyaallah nikmat. Walaupun ketika kita hendak sholat Jumat, walaupun khatib membacakan sesuatu yang sangat tidak kita mengerti, mungkin bahasa Arab atau kalimat-kalimat yang sering kita dengar, tapi akan terasa nikmat oleh orang-orang yang sudah menduduki hatinya karena Allah, pikirannya untuk Allah, langkah kakinya untuk Allah, dan sebelum menginjak dari rumah ke masjid, hatinya dibersihkan, mulutnya dibersihkan, pikirannya dibersihkan, dan datang dalam keadaan perut dalam keadaan yang halal thayyiban hartanya. Dari malam yang insyaallah Allah rahmati ini, kita perbaiki niat, terus kualitas kita diperbaiki, kualitas ibadah kita diperbaiki, istiqomahkan apa yang belum kita istiqomah. Hadamini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.